Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita Putri, NIM 2110142862061417. Kelas 4D, ruang 3.4, jurusan PGSD. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah, model dan metode pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Abduluddin SPDI, MPDI. Metode pembelajaran menurut para ahli. Menurut Sanjaya tahun 2016, halaman 147, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun tercapai secara optimal. Menurut Ginting tahun 2014, halaman 42, metode pembelajaran dapat diartikan yaitu adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Menurut Sani tahun 2019 halaman 158, metode pembelajaran adalah langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Hasbi Asidik adalah metode pembelajaran seperangkat cara yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Pengertian model pembelajaran menurut ahli. Menurut Agus Suprijono tahun 2010, yaitu model pembelajaran merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut Suprioni, yaitu merupakan suatu model pembelajaran, merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Menurut Trianto tahun 2007 halaman 1, model adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Menurut Slapin, model pembelajaran adalah suatu acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran termasuk tujuannya, sintaknya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Menurut Joyce berpendapat bahwa setiap model yang mengarahkan kita dalam merancang pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model adalah perencanaan suatu pembelajaran, sedangkan metode pembelajaran adalah cara untuk mewujudkannya. Perbedaan antara metode dan model pembelajaran, yaitu metode adalah cara kita mengajar atau bagian dari model pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran adalah rangkaian semua unsur mulai dari pendekatan strategi, metode taktik, dan taktik pembelajaran, atau dapat dikatakan bahwa model pembelajaran adalah wujud bungkusnya. Sistem sosial merupakan gambaran tentang peran maupun hubungan guru dan siswa serta norma yang dibangun dalam model. Artinya, guru bertindak aktif dalam pengendalian pembelajaran, namun ada masanya peran guru dan siswa harus seimbang. Nah, peran guru adalah guru memiliki tugas untuk mendorong, membimbing, memberikan fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuannya. Artinya, guru memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran dari mulai merancang, melaksanakan pembelajaran hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukannya. Model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning, yaitu pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran contextual teaching learning atau CTL
adalah sebuah sistem pembelajaran yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna suatu pembelajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan simpulan-simpulan kehidupan sehari-harinya. Sintak model kontekstual atau contextual teaching learning, yaitu modeling. 1. Modeling. Tahap ini guru akan menyampaikan mengenai kompetensi dan tujuan bimbingan motivasi kepada para peserta didik. Guru harus menanamkan pola pikir kepada para peserta didik untuk lebih memahami pelajaran yang disampaikan dengan belajar, menemukan ilmu sampai mengonstruksikan gagasan. 2. Yaitu inquiry. Tahap ini terdiri dari mengidentifikasikan analisis, observasi, serta hipotesis yang akan dilakukan oleh peserta didik. Guru akan membimbing peserta didik dalam melakukan tahap ini dan membuat mereka berpikir secara kritis. 3. Questioning. Questioning adalah tahap ini guru akan membantu peserta didik dalam mengarahkan, mengeksplorasi, menuntut, mengevaluasi, dan juga dalam generalisasi. 4. Learning community. Pada tahap ini guru akan membuat peserta didik belajar dengan membentuk kelompok atau grup belajar. Peserta didik akan diminta untuk bekerja sama, melaksanakan berbagai aktivitas dan penelitian dalam kelompok belajar tersebut. 5. Yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme tahap ini guru akan membuat peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Selain itu, peserta didik juga akan membuat tesis, sintesis, konstruksi, teori, dan pemahaman dari pengalaman yang sudah mereka pahami. 6. Reflection. Tahap ini sesuai namanya, guru akan meminta peserta didik untuk merefleksikan kegiatan yang telah mereka lakukan selama ini. Peserta didik akan diminta oleh guru mengulas dan merangkum materi. 7. Authentic Assessment. Tahap ini, Authentic Assessment merupakan tahap terakhir dari dalam pembelajaran dan pengajaran. Kontekstual. Pada tahap ini, guru akan menilai peserta didik secara objektif supaya mereka bisa mewujudkan kompetensi yang telah disampaikan pada awal pembelajaran oleh guru. Model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning. Dalam pembelajaran ini, guru perlu menyiapkan sarana, bahan, dan alat untuk mendukung model pembelajaran tersebut. Sarana, bahan, dan alat tersebut meliputi buku siswa, rencana pembelajaran, lembar kerja siswa, dan alat evaluasi serta media pembelajaran lainnya yang diperlukan. Dampak pembelajaran. Pembelajaran kontekstual ini memiliki beberapa dampak yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Meningkatkan pemahaman siswa. 3. Meningkatkan keterampilan siswa. 4. Meningkatkan penerapan materi pembelajaran. 5. Meningkatkan interaksi dan kolaborasi antara siswa. Untuk mencapai dampak positif ini, guru perlu memahami dengan baik konsep dan prinsip pembelajaran kontekstual, serta mampu merancang dan melakukan pembelajaran dengan baik. Model DAT atau Different Aptitude Test adalah model konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis, menekankan pada kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, menganalisis secara mendalam, dan menemukan ilmu-ilmu baru, serta memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para perancang model pembelajaran. Ada 3 tahap yang dimaksud adalah bimbingan mandiri, di mana melakukan di luar belajar efektif, di asrama, yaitu dilakukan di malam hari, dan di dalam aktivitas kelas pada waktu belajar efektif. Model Different Attitude Test. Instrumen tes bakat pembedaan DAT atau Differential Aptitude Test dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut, yaitu langkah pelaksanaan tes. 1. Langkah pertama, itu pengantar di mana memberi petunjuk umum kepada para siswa untuk manfaat tes dengan uraian dengan kata-kata yang sederhana yang berkaitan dengan tes yang diberikan.
Langkah kedua yaitu pensil, di mana penyediaan alat-alat tulis. Jika tes akan dinilai manual, maka usahakan agar setiap siswa memiliki 2 pensil. Langkah ketiga yaitu lembar jawab dan buku tes. Itu pembagian lembar jawaban yang tepat dan buku teks. Itu langkah keempat itu membaca petunjuk untuk setiap subtes dalam buku teks itu sendiri. Langkah kelima yaitu pengaturan waktu. Pengaturan waktu adalah pelaksanaan tes untuk setiap subtes sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Langkah keenam yaitu tes berikut dan pengumpulan materi. Pengumpulan bahan-bahan termasuk buku tes dan lembar jawaban yang telah diisi. Langkah ketujuh yaitu catatan testing adalah perencanaan untuk tes per unit kecil, semisal mengetes suatu materi. Sistem pendukung dalam model pembelajaran DAT atau Differential Aptitude Test, yaitu model pembelajaran ini guru perlu menyiapkan sarana, bahan, dan alat. Dampak pembelajaran model pembelajaran Differential Aptitude Test atau DAT adalah menggunakan tes bakat memiliki dampak dalam pembelajaran, yaitu anak dengan mengetahui bakat anak sejak kecil, Anda akan memahami letak kekuatan anak dan cara memberikan stimulasi yang tepat. Tes psikologi bakat juga mampu menghindarkan permasalahan belajar yang dialami anak dengan penerapan strategi-strategi tertentu. Lebih dari itu, fungsi tes psikologi bakat yang paling penting adalah untuk menentukan aktivitas-aktivitas dan kurikulum yang paling tepat untuk masing-masing pribadi anak.